Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ginanjar sebagai guru pengampu seni budaya. Untuk materi kelas 11 hari ini kita akan membahas berkarya seni rupa dua dimensi. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan alasan kenapa saya membuat format video yang hanya suaranya saja tanpa ada gambar. Gagasannya adalah saya ingin membuat cara belajar yang lebih santai. Seperti kita tahu, banyak siswa yang mati-matian membodohi sistem. Bagaimana banyaknya siswa yang berusaha membolos dengan cara apapun. Ya, siswa menganggap bolos sebagai seni dan kebanggaan. Saya nggak peduli ya, itu urusan kalian. Nggak usah lah kayak gitulah ya. Di pembelajaran hari ini saya ingin berusaha menghadirkan suasana belajar yang santai, tanpa ada paksaan dan tanpa ada tugas. Jadi saya membuat desain pembelajaran yang terhitung sangat mudah. Jadi kalian tidak usah ada alasan ini itu gitu. Udah nyantai iya kalau cuma tinggal dengerin doang. Ambil kopi, duduk, tiduran sambil kerja, pasang headset, kelar. Oke. Berkarya seni rupa dua dimensi. B. Mengembangkan sikap apresiatif karya seni. Apresiasi adalah aktivitas mengindra karya seni, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni. Bahasanya agak susah. Cuma intinya adalah apresiasi itu sikap menghargai. Sikap menghargai yang mulai hilang dari kita ya. Kita itu cenderung menghargai itu pilih-pilih, mana guru yang mau dihargai, mana guru yang biasalah ini mah guru tarang hukum ya tegalak ya, jadi tidak perlu saya hormati gitu ya. Saya nggak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Kepada teman pun demikian, di dunia kerja juga kayak gitu. Menghargainya pilih-pilih, sikap apresiatifnya sangat rendah sehingga Indonesia tidak pernah maju. Jadi kuncinya kalau kalian mau maju, hargailah orang lain sebagaimana manusia. Jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan apapun. Itu dia. Nah, sikap apresiatif terhadap karya seni ini juga penting dilakukan demi kemajuan seni itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau punya sektor seni yang maju, otomatis kita harus mendukung seniman lokal di sini. Kebanyakan kita sendiri tidak bersikap apresiasi terhadap karya seni di sini dibanding karya seni buatan Indonesia. Dibanding produk buatan Indonesia, kita lebih apresiatif terhadap produk-produk luar negeri. Iris dibandingkan kualitasnya, kita katanya cenderung lebih tidak berkualitas. Dramanya saja beda antara drakor dengan sinetron Indonesia. Seperti itu. Belum lagi masalah barang-barang yang lain. Spare part Indonesia itu kenapa murah? Karena kualitasnya lebih jelek ya. Walaupun sebenarnya kalau mau dijelaskan, negara manapun akan selalu menghasilkan produk kelas A sampai kelas Z, seperti itu ya. Jadi Amerika pun dia akan membuat produk bagus dan jeleknya. Kenapa? Agar memberikan opsi terhadap pelanggan. Lu mau beli produk yang bagusnya apa yang jeleknya? Itu kan nasi goreng. Nah, sama di Indonesia juga sebenarnya ada produk yang bagusnya yang di pasar Indonesia tidak laku sehingga mereka ekspor ke luar negeri. Nah, yang jeleknya dipakai orang Indonesia sendiri yang
yang tidak kebeli gitu. Jadi artinya yang menjelekkan produk kita itu orang kita sendiri. Sebagai salah satu contoh aja, gitar misalnya, ada salah satu pabrikan Brunswick di Bandung, dia itu jarang menjual gitarnya di Indonesia. Kenapa? Karena pasarnya nggak nyampe. Tapi di luar negeri itu laris manis dan harganya 4 jutaan ke atas. Aneh, gitar 4 juta Brunswick buatan Indonesia lakunya di luar. Brunswick yang ada di Indonesia ini itu Brunswick asli juga, tapi memang dia buatnya yang versi murahnya. Nah, jadi selalu ya dia bikin yang bagus sama yang jeleknya. Nah, yang kurang bagusnya ini justru laris manis di Indonesia, tapi dengan kualitas yang seadanya, otomatis ya jelek karena bahan bakunya juga kurang berkualitas. Sedangkan yang bagusnya dijual di Indonesia. Yang pada akhirnya Indonesia sendiri menganggap produk kita kurang bagus. Padahal orang luar itu ngejar produk kita. Teh juga sama. Teh yang di sini adalah produk KW berapa gitu yang bagusnya diekspor keluar. Gitar Rick Hands juga sama, di Sidoarjo dia adalah peraih Guitar of the Year, 3 penghargaan disabet. Harga gitarnya 8 sampai 15 jutaan. Dan yang dijual di Indonesia itu cuma harga yang 1,5 juta dan 2 juta gitu, Rick Hands. Yang jelek, yang bagusnya ya dijual keluar. Nah, artinya sikap apresiatif ini bisa sangat membangun Indonesia kalau kita percaya sama potensi yang ada di Indonesia. Lanjut, konsep dan prinsip berkarya seni rupa. Seni rupa adalah satu konsep salah satu cabang seni yang bentuknya terdiri dari unsur-unsur. Apa saja unsur seni rupa? Yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Nah, jadi semua produk seni rupa ada unsur itu ya, ada garis. Video yang menjelaskan tentang ini ada di video saya sebelumnya, tapi itu materi untuk kelas 12. Nah, kalau mau iseng ditonton aja. Bagaimana konsepnya? Konsepnya itu adalah gimana kita. Kalau ngomongin pengkaryaan, kita itu lepas dari aturan ya. Jadi kalau misalnya Anda adalah seorang yang berminat lebih terhadap seni rupa dan takut karena tidak belajar seni rupa, seni itu hanya mengandalkan sense. Seni itu, ingat, seni itu adalah ekspresi, dan yang namanya ekspresi, selera itu tidak ada yang salah. Apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian rasakan, bolehlah ditumpahkan seperti itu ya. Lalu prinsipnya seperti apa ya? Prinsipnya tadi, satu buah karya itu bisa dibilang sebuah karya seni kalau dia punya garis, bentuk, bidang, dan yang lain-lain, tekstur yang lain-lain. Jadi sederhana saja. Kalau ada yang mau berkarya seni rupa, jangan takut, aturannya tidak ribet. Lalu bahan, media, teknik, dan nilai berkarya seni rupa. Media adalah bahan yang menjadi alat yang konkret untuk menyatakan gagasan yang bersifat abstrak. Jadi fungsi seni rupa adalah fungsi medianya adalah untuk menjelaskan terhadap audiens yang lain apa sih yang sedang komposer rasakan. Satu orang misalnya lagi galau, terus dia susah buat curhat. Nah, lewat media lah dia curhat. Atau salah satu contoh, kalian tahu Walt Disney? Walt Disney itu hinaan demi hinaan dia terima karena dia dianggap sebagai anak aneh lagi tidak bisa membaca. Jadi disleksia Walt Disney itu. Nah, sehingga setiap maksud yang dia akan sampaikan lewat gambar. Makanya sampai sekarang Walt Disney itu adalah salah satu pionir dalam pembuatan kartun. Nah, itu juga sama di seni rupa yang lain. Maksud karyanya adalah untuk menjelaskan maksud dari si pembuatnya. Karena orang-orang seni itu kebanyakan dianggap aneh dan bla 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 bla, stigma negatif yang lainnya. Lalu ada proses
penciptaan karya seni rupa. Nah, prosesnya itu seni rupa kan ada dua ya. Ada seni murni, ada terapan. Setiap seni sih actually ada dua. Nah, untuk karya seni rupa murni itu ada aspek konsep. Harus menemukan sumber inspirasi dulu. Karena seni murni dia nggak bisa dipakai, daya jualnya hanya keindahan aja. Jadi konsepnya itu harus benar-benar pikirkan. Yang kedua ada interest seninya. Jadi apa sih hal yang menarik yang akan saya jual gitu? Misalnya saya jual action figure, membuat karya action figure, otomatis kita harus tahu yang menarik di sini apa. Oh, yang menarik di sini karena action figure ini filmnya lagi digandrungi banyak orang. Jadi ini pasti menarik seperti itu. Itu penetapan interest. Nah, penetapan interest di sini ada pragmatis, yaitu menempatkan seni sebagai instrumen pencapaian dan tujuan tertentu, misalnya tujuan nasional, moral, politik, dakwah dan yang lain-lain, souvenir yang bersifat kayak gitu-gitu ya. Lalu interest reflektif itu apa? Menempatkan seni sebagai cerminan realitas aktual. Jadi reflektif tuh saya membuat patung diri saya sendiri sampai mirip gitu, reflektif gitu. Jadi kemiripannya sangat diperjuangkan, atau saya menggambar muka saya sendiri sampai mirip gitu, itu reflektif ya. Kemudian interest estetis, keindahan. Walaupun sebenarnya alasan seni itu boleh tidak indah ya, karena indah itu kan seni itu menurut penciptanya. Seniman itu punya karya, penonton itu punya interpretasi, seperti itu. Nah, kemudian ada penetapan interest bentuk. Ada bentuk figuratif, ada bentuk semi figuratif, ada bentuk non figuratif. Ini nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar, atau bisa WhatsApp saya aja ya, atau bisa mengajak saya untuk diskusi, ngobrol, siapapun, supaya kita bisa sama-sama belajar seperti itu. Lalu ada penetapan prinsip estetik, berprinsip keindahannya ya. Kalau tadi berdasarkan idenya, sekarang berdasarkan estetiknya. Jadi seni murni itu nilainya tidak ada yang bisa menilai gitu. Ada yang dia menilai berdasarkan kemiripannya, ada yang berdasarkan idenya. Ada karya seni yang pisang dilakban dan itu mahal, secara estetis dia tidak dapat. Itu kan seni murni ya, seni murni tapi tidak indah, atau cau dilakban hungkul, tidak ada unsur estetis menurut mereka, tapi menurut penciptanya itu indah. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk protes. Jadi ide yang dijual di sana. Setelah karyanya jadi, siapapun bisa meniru. Budak leutik 5 tahun bisa meniru karya itu. Tapi yang dia jual sekali lagi bukan interest penetapan bentuk estetisnya, tidak, tapi hanya idenya saja yang dijual. Seperti itu guys. Lalu ada aspek visual. Ada struktur visual. Untuk mewujudkan aspek konseptual jadi karya visual perlu ditentukan secara spesifik masalah pokok atau tema, dan seni ini sebenarnya membahas tentang ide. Jadi ginilah, karena ada bahasa yang estetik, pramodern, pratak, saktung, tanglung, lang, seperti itu, saya jelaskan secara singkat aja. Di seni itu saya jelaskan
ide yang sangat mahal guys, karena yang menjadi eksekutor itu banyak. Orang itu ada yang pencetus ide tapi tidak bisa melakukan, ada yang bisa melakukan tapi tidak punya ide, ada juga yang punya ide dan bisa melakukan, ada juga yang tidak punya ide dan tidak bisa melakukan. Macam-macam. Salah satu contoh, seorang arsitek bisa memikirkan tapi tidak bisa melakukan. Dia bisa memikirkan pengen bikin gedung Burj Khalifa misalnya. Si arsiteknya bilang, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Tapi dengan apa dia memulai? Dengan menyuruh orang lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu caranya membuat bangunan seperti apa. Ngelas teh kumaha sih, ngaduk-adukan teh kumaha sih. Itu dia ya, sama. Ya intinya meniru itu gampang, melakukan itu banyak, tapi mencipta itu yang susah. Sama seperti saya bilang tadi, karya seni yang menempelkan pisang pakai lakban, siapapun bisa melakukannya, tapi tidak semua orang bisa memikirkan. Atau ada karya seni musik yang judulnya 244 kalau nggak salah, atau apa gitu. Jadi isinya dia datang ke satu panggung, menghormat ke penonton, habis itu menghadap orkestranya, dia diam selama 2 menit 44 detik. Siapa yang bisa meniru? Everybody can do it. Semua pasti bisa meniru itu, tapi siapa yang bisa memikirkan itu? Hanya dia. Kenapa yang lain enggak? Karena ide itu mahal. Nah jadi jangan dipersempit. Orang yang jago karya seninya itu adalah orang yang melukisnya bagus misalnya, atau orang yang memahatnya bagus. Jadi tidak hanya sesempit itu, teman-teman. Nah, balik lagi ke apresiasi, karena orang itu beda-beda dalam segi pemikiran, dan tidak ada yang jelek. Ki Hajar Dewantara pernah bilang bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Tapi kalau kita berpikir, kalau kita menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, maka si ikan itu akan terlihat bodoh sepanjang hidupnya. Nah, begitupun semboyan pendidikannya. Beliau bilang, Ki Hajar Dewantara bilang bahwa padi tidak akan pernah bisa menjadi jagung. Artinya, kalau ada padi, cobalah perlakukan dia selayaknya padi. Kalau ada jagung, cobalah perlakukan dia selayaknya jagung. Kalau padi diperlakukan layaknya jagung, artinya dia diberikan tanah yang kering dan jarang disiram, maka dia akan mati. Kalau jagung juga diperlakukan seperti padi, dia ditanam di tanah yang becek, berawa-rawa, dia juga akan busuk. Maka penanganan yang baik adalah penanganan yang tepat. Jadi tidak ada guru yang baik dan guru yang tidak baik, tidak ada murid yang baik dan murid yang tidak baik. Ketepatan itu sangat penting. Makanya ketika kalian belajar, tolong cari point of interest-nya kalian. Jangan sampai dipaksakan, karena seorang olahragawan ketika diajarkan ilmu fisika tidak akan masuk. Seorang seniman ketika dia dipaksakan untuk berolahraga, dia juga tidak akan bisa. Siapa yang bodoh? Tidak ada yang bodoh. Makanya tolong ini jangan berakhir bulian. Semua punya kecenderungan berpikir, semua punya kecenderungan untuk menyukai sesuatu. Nah, jangan juga kalian menyamakan. Nah, kalau di kampung ini biasanya di daerah-daerah itu mereka punya kebiasaan menyamakan sesuatu. Ini ya tradisi yang agak kurang bagus. Kenapa harus sama? Kan sedangkan perbedaan itu sunatullah. Perbedaan itu adalah memang sunnahnya yang di atas gitu. Tapi kita harus sama. Misal di salah satu kampung dia doyannya olahraga, secara spesifik olahraganya itu adalah main bola. Ada 1-2 anak yang dia tidak suka main bola tapi main basket. Dibulilah anak tersebut karena beda. Kenapa harus beda gitu? Kenapa harus dibully? Ada lagi di satu kampung itu anak-anak bengkel semua yang punya motor ninja. Ada salah satu yang hobinya main motor klasik dan abis itu dibully gitu. Kenapa harus dibully?
kenapa harus sama gitu? Orang itu beda-beda, jadi ya intinya tidak harus sama. Nah, ini sikap apresiatif juga ya. Jadi cara belajar kita yang harus diperbaiki. Sehebat apapun gurunya, selengkap apapun medianya, kalau misalnya tidak ada dorongan belajar dari kalian, tidak akan pernah negara ini bisa maju. Makanya saya akan mengajak siapapun yang tertarik terhadap mata pelajaran tertentu, cobalah perjuangkan. Sementara guru-guru dan yang lain itu berpikir bahwa anak pintar itu adalah anak yang pintar kimia, sedangkan anak yang pintar olahraganya itu tetap saja bodoh gitu, malas dan yang lain-lain. Sedangkan guru-guru menganggap orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar matematika, sedangkan orang yang jago main gitar tetap saja bodoh dan pemalas gitu. Itu salah satu praktek pembelajaran yang menurut saya kurang tepat. Karena kalau kalian mau tahu konsep belajar zaman dulu itu, orang itu menanyakan apa yang dia mau tanyakan, orang itu belajar apa yang dia mau pelajari, jadi tidak dipaket sekarang. Jadi ketika dia melakukan apa yang dia suka, dia akan cenderung lebih fokus terhadap tujuannya. Cristiano Ronaldo misalnya, dia sekarang kaya, tapi coba dia disuruh mengerjakan algoritma atau misalnya integral, tambah lagi integral turunan, tanjakan, pengkolan, parapatan dan sebagainya, dia mungkin tidak akan bisa. Padahal dia kaya, artinya orang kaya tidak membutuhkan rumus-rumus seperti itu. Kenapa kita tidak jadi realistis saja? Nah, jadi pembelajaran sekarang adalah di antara pelajaran seninya kita akan belajar budaya, yaitu budaya berpikir, belajar menerima perbedaan, juga belajar cara apresiasi. Ya, jadi mungkin cukup sekian. Takutnya videonya kelamaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan dibuka forum diskusi lewat media yang saya sampaikan tadi. Bisa komen di YouTube atau WhatsApp pribadi ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.